Tottenham Hotspur, yang biasa dikenal sebagai Tottenham atau Spurs, adalah klub sepak bola memiliki sejarah panjang dan kaya, yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dari klub lokal yang sederhana, di London, Utara hingga menjadi salah satu tim sepak bola paling sukses dan disegani di Inggris. Tottenham Hotspur dibentuk pada tahun 1882, ketika sekelompok anak sekolah dari klub kriket Hotspur memutuskan untuk membentuk tim sepak bola. Dipimpin oleh seorang guru sekolah tata bahasa setempat bernama Bobby Buckle, mereka menamai tim tersebut klub sepak bola Hotspur. Pada tahun 1884, Hotspur FC mengubah namanya menjadi Tottenham Hotspur Football Club, terinspirasi oleh nama daerah tempat mereka bermarkas. Tim tersebut awalnya bermain di berbagai tempat sebelum menetap di markas mereka, White Hart Lane, pada tahun 1899. Stadion yang terletak di daerah Tottenham di London Utara ini telah menjadi rumah spiritual Spurs sejak saat itu. Tottenham Hotspur pertama kali merasakan kesuksesan besar pada tahun 1901 ketika mereka memenangkan Piala FA dan menjadi klub non-liga pertama yang mencapai prestasi ini. Tim yang dilatih oleh John Cameron ini mengalahkan Sheffield United 3-1 di final di Crystal Palace. Kemenangan ini menempatkan Tottenham di peta sepak bola dan menandai dimulainya era sukses bagi klub tersebut. Sepanjang awal abad ke-20, Tottenham mengalami berbagai tingkat keberhasilan dengan kemenangan piala dan promosi ke divisi yang lebih tinggi. Namun, di bawah manajemen Arthur Rowe pada tahun 1950-an, Tottenham mulai membuat dampak yang signifikan. Rowe memperkenalkan gaya bermain revolusioner yang dikenal sebagai post and run yang menekankan umpan cepat dan pergerakan. Pendekatan ini membuat Tottenham memenangkan divisi kedua pada tahun 1950 dan divisi pertama pada tahun 1951, menjadi klub pertama di abad ke-20 yang memenangkan liga pada musim pertama mereka setelah promosi. Keberhasilan Tottenham berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, memenangkan liga lagi pada tahun 1961 bersamaan dengan Piala FA, menjadikan mereka pemenang ganda pertama di abad ke-20. Spurs kemudian menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan trofi utama Eropa, yaitu Piala Winners' UEFA pada tahun 1963. Pencapaian bersejarah ini terjadi setelah final yang mendebarkan melawan Atletico Madrid dengan Tottenham menang 5-1 di perpanjangan waktu. Tim yang dikapteni oleh Danny Blanchflower dan dilatih oleh Bill Nicholson memamerkan bakat dan ketahanan mereka, mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola. Tahun-tahun 1960-an dan tahun 1970 merupakan tahun yang sangat berkesan bagi Tottenham Hotspur. Klub ini memiliki banyak pemain berbakat termasuk Dave Mackay, Jimmy Greaves, dan Alan Mullery, yang menjadi identik dengan kesuksesan klub selama periode ini. Pada tahun 1967, Tottenham menjadi tim pertama di abad ke-20 yang memenangkan Piala FA untuk ketiga kalinya dalam 1 dekade. Mereka mengalahkan Chelsea 2-1 di final dengan Jimmy Robertson dan Frank Shaw mencetak gol. Prestasi ini mengukuhkan posisi Tottenham sebagai salah satu klub sepak bola papan atas Inggris. Pada tahun 1972, Tottenham mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memenangkan Piala UEFA, menjadi klub Inggris pertama yang memenangkan 2 trofi Eropa yang berbeda. Dipimpin oleh manajer Bill Nicholson, tim tersebut memamerkan kehebatan mereka dengan mengalahkan Wolverhampton Wanderers di final. Keberhasilan Tottenham terus berlanjut dengan memenangkan Piala Liga pada tahun 1971 dan tahun 1973. Setelah kemenangan mereka di Piala Liga pada tahun 1971 dan tahun 1973,
Tottenham mengalami kemunduran pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Klub tersebut berjuang keras untuk mempertahankan kesuksesannya namun terdegradasi ke divisi kedua pada tahun 1977. Namun, di bawah bimbingan manajer Keith Burkinshaw, Tottenham dengan cepat mendapatkan kembali status mereka di divisi utama dengan memenangkan promosi pada tahun-tahun 1978. Perekrutan pemain yang cerdik oleh Burkinshaw, termasuk pemain seperti Glenn Hoddle dan Ossie Ardiles, menghidupkan kembali tim dan meletakkan dasar bagi kesuksesan di masa mendatang. Awal tahun 1980-an membawa kebangkitan bagi Tottenham Hotspur. Pada tahun 1981, klub tersebut memenangkan Piala FA untuk ke-6 kalinya, mengalahkan Manchester City 3-2 dalam final yang menegangkan. Gol ikonik Ricky Villa dalam pertandingan ulang di Stadion Wembley menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah kompetisi tersebut. Villa berhasil melewati pertahanan City sebelum memasukkan bola ke gawang, mengamankan kemenangan Tottenham. Di bawah kepemimpinan manajer Terry Venables, Tottenham meraih kesuksesan lebih lanjut pada tahun 1980-an. Klub tersebut memenangkan Piala UEFA yang sekarang dikenal sebagai Liga Eropa pada tahun 1984, mengalahkan Anderlecht dalam adu penalti yang dramatis. Kemenangan ini menandai kemenangan kedua Tottenham dalam kompetisi tersebut, yang semakin memperkuat status mereka sebagai kekuatan dalam sepak bola Eropa. Akan tetapi, terlepas dari keberhasilan ini, klub menghadapi tantangan di akhir tahun 1980R dan awal 1990R. Kesulitan keuangan dan perubahan manajerial menyebabkan periode inkonsistensi. Tottenham mengalami degradasi dari divisi pertama pada tahun 1990 tetapi bangkit kembali pada musim berikutnya dengan memenangkan promosi sebagai runner-up. Kedatangan manajer Gary Francis pada tahun 1994 membawa harapan baru bagi klub. Francis membangun tim yang kompetitif yang mencakup pemain seperti Jurgen Klinsmann, Teddy Sheringham, dan Darren Anderton. Tottenham berhasil mencapai posisi 7 besar di Liga Premier selama 3 musim berturut-turut dari tahun 1994 hingga 1997, dengan Klinsmann menjadi favorit penggemar. Gaya flamboyan dan kemampuan mencetak gol Klinsmann membuatnya disukai para pendukung dan meninggalkan dampak yang bertahan lama pada klub. Pada akhir tahun 1990-an, dan awal tahun 2000-an, Tottenham menghadapi masa transisi. ENIC membeli Tottenham dari Alan Sugar pada akhir tahun 2000 dan mengangkat Daniel Levy sebagai ketua baru klub. Klub tersebut mengalami pergantian manajer dan kesulitan untuk membangun konsistensi di lapangan. Namun, di bawah kepemimpinan manajer Martin Jol, Tottenham mulai bangkit kembali. Jol memimpin tim tersebut untuk 2 kali berturut-turut finish di posisi kelima di Liga Premier pada tahun 2005 dan tahun 2006, mengamankan kualifikasi untuk Piala EFA. Pemain seperti Robbie Keane, Dimitar Berbatov, dan Ledley King memainkan peran penting selama periode ini. Salah satu momen paling menonjol dalam sejarah Tottenham Hotspur adalah kemenangan mereka di Piala Liga atas rival abadi Chelsea pada tahun 2008. Final yang diadakan di Stadion Wembley pada tanggal 24 Februari 2008 memperlihatkan persaingan sengit antara kedua klub London tersebut dan memberikan tontonan yang mendebarkan bagi para penggemar sepak bola. Pertandingan dimulai dengan Chelsea yang memimpin lebih dulu melalui tendangan keras Didier Drogba pada menit ke-39. Dipimpin oleh manajer Juan Ramos, Spurs bangkit dan terus maju untuk mencari gol penyeimbang. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-70 ketika Dimitar Berbatov dengan tenang memasukkan bola melewati kiper
Chelsea PTSC untuk menyamakan kedudukan. Kegigihan mereka membuahkan hasil pada menit ke-94 perpanjangan waktu ketika Jonathan Woodgate melompat melewati pertahanan Chelsea dan menyundul bola hasil tendangan bebas Jermaine Jenas. Gol penentu Woodgate memicu selebrasi meriah di antara para pemain, staf dan penggemar Tottenham. Kemenangan Piala Liga tahun 2008 merupakan pencapaian penting bagi Tottenham Hotspur. Kemenangan ini menandai trofi utama pertama mereka dalam 9 tahun, sekaligus mengakhiri periode panjang tanpa trofi. Setelah kemenangan mereka di Piala Liga pada tahun 2008, Tottenham mengalami periode stabilitas di bawah asuhan Harry Redknapp. Musim tahun 2009 sampai tahun 2010 menandai titik balik bagi klub saat mereka mengamankan posisi keempat di Liga Premier dan lolos ke Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Dipimpin oleh pemain bintang seperti Gareth Bale, Luka Modric, dan Rafael van der Vaart, Tottenham memamerkan kehebatan menyerang mereka dan kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim papan atas di Inggris. Penampilan Tottenham di Liga Champions pada musim tahun 2010 sampai tahun 2011 sangat berkesan. Tim tersebut melaju ke babak perempat final, di mana mereka menghadapi Inter Milan dalam pertandingan yang menegangkan. Hat-trick sensasional Gareth Bale di San Siro menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan membantu mengamankan kemenangan 3-1 untuk Spurs. Meskipun pada akhirnya mereka tersingkir oleh Real Madrid di babak perempat final, penampilan Tottenham di kompetisi elit Eropa tersebut menandai pencapaian yang signifikan bagi klub dan para penggemarnya. Pada tahun-tahun berikutnya, Tottenham terus menorehkan prestasi di Liga Premier. Musim tahun 2015 sampai tahun 2016, di bawah asuhan Mauricio Pochettino, tim ini finish di posisi ketiga, pencapaian tertinggi mereka di Liga dalam lebih dari 25 tahun. Pemain seperti Harry Kane, Dele Alli, dan Christian Eriksen memainkan peran penting dalam gaya permainan menyerang Tottenham yang menuai pujian dari para penggemar dan pakar. Kepindahan Tottenham dari stadion bersejarah White Hart Lane ke stadion Tottenham Hotspur yang canggih pada tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam sejarah klub. Stadion baru tersebut dengan desain yang mengesankan dan fasilitas modern menyediakan tempat yang layak bagi tim dan para pendukungnya. Sejak saat itu, stadion tersebut telah menjadi tempat yang ikonik. Tidak hanya menjadi tuan rumah pertandingan Tottenham, tetapi juga pertandingan NFL dan acara olahraga besar lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Tottenham mengalami pergantian manajer dengan Jose Mourinho dan kemudian Nuno Espirito Santo mengambil alih kendali tim. Klub ini terus bersaing di kompetisi domestik dan Eropa, berjuang untuk meraih kesuksesan lebih lanjut. Pemain seperti Harry Kane, Son Heung-min, dan Hugo Lloris telah memainkan peran penting dalam mempertahankan daya saing Tottenham di level tertinggi. Sementara Tottenham Hotspur belum berhasil mengamankan trofi utama lainnya sejak kemenangan mereka di Piala Liga pada tahun 2008, para penggemar Tottenham telah mendambakan kembalinya kesuksesan klub tersebut setelah mencoba solusi menang cepat di bawah Antonio Conte dan Jose Mourinho yang gagal memberikan trofi. Kini tanggung jawab berada di tangan Ange Postecoglou setelah pelatih asal Australia itu bergabung sebagai pelatih kepala dengan kontrak 4 tahun dari Celtic pada Juni tahun 2023. Di musim pertamanya bertugas, klub finish di posisi kelima di Liga Premier dan masih belum meraih trofi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.